وبركاته. تقدم ما في مشكلة. نعم تقدم. لازم. هذا أسهل لك. كيف نضع؟ تفضل. قدم هكذا ما في مشكلة. قدم. Silakan maju ya. Jika masih ada tempat untuk diisi, silakan maju merapat. Yang Syekh sudah nyala. قدم الشيخ. Mari silakan. Ya, selagi masih bisa merapat, silakan merapat. Agar yang di belakang juga bisa mendapatkan tempat. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل نبدأ نريد تغلق الهاتف وتضعه داخل الجيب، لا أحد يخرج الهاتف في الجوال. أنا لا أريد أرى، إذا رأيته اسحبه. Sebelum kita mulai, kata beliau, yang sebelum kita mulai, tolong HP-nya dimasukkan ke kantong, dimasukkan ke tas. Beliau tidak ingin ada di antara peserta dan jemaah sekalian memegang HP. Kalau seandainya beliau lihat HP, mohon maaf jika HP-nya nanti akan kita ambil. الثاني يعني لابد نتأدب بآداب مجلس العلم، يعني لا نتكلم، لا أحد يتكلم. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, kita harus berusaha untuk beretika dengan adab para penuntut ilmu di dalam majelis ilmu. Dengan kata lain, kita tidak ngobrol, tidak berbicara sendiri, tidak sibuk sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala اختارنا من بين أناس كثيرين أن نكون أتباعا لهذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا والله من نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. نعم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah ta'ala dalam kesempatan berbahagia kali ini membuka pertemuan kita dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi tentang pesan-pesan yang sangat penting. Di antaranya adalah pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penjelasan bahwa hidayah dan kesesatan keduanya berada di tangan Allah, serta persaksian bahwa Dia adalah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah serta utusannya. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla telah memilih kita di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak untuk menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ini merupakan sebuah kenikmatan dan karunia yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, ma hukum mahabbah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di sini ada sebuah pertanyaan menarik. Sebetulnya apa hukum mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. Kata beliau jawabannya bahwa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Allah, di mana seseorang
mendekatkan dirinya kepada Allah dengan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر، نسأل العافية والسلام. Seseorang yang di dalam hatinya tidak ada secercah rasa cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah terjatuh di dalam kufuran yang sangat besar. لكن لا يمكن أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة مساوية لمحبة الله. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. Di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita garis bawahi, bahwa kita tidak mungkin menjadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setara dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يحب أكثر من كل مخلوق، لكن لا يمكن أن تكون محبة مساوية لمحبة الخالق. لابد أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. نعم. Kata beliau bahwa kita harus mengedepankan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk-makhluk lainnya. Karena di sini ada sebuah kewajiban di mana seorang hamba diminta untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya kepada siapapun. لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ Kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? لماذا نحبه؟ Kenapa? لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. Alasan yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. وإذا كان الله سبحانه وتعالى أحب إلينا من كل شيء لابد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل مخلوق. Ya. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang kita cintai dari melebihi segala sesuatu, maka kita harus mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kita kepada makhluk lainnya. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بمحبته. Alasan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولأن محبته دين عليه الصلاة والسلام. Alasan yang ketiga, karena kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan bagian dari agama Islam. النبي عليه الصلاة والسلام هو سبب لكل خير يلحق بنا. كل خير يلحق بهذه الأمة سببه النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صنع لك إنسان معروفا، يعني مثلا كان سبب في قبولك مثلا في وظيفة، لن تنسى له هذا المعروف. كيف وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لكل خير يلحقك؟ ما تحبه؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan penyebab datangnya kebaikan dan kenikmatan kepada kita semua. Apabila seseorang merasa cinta kepada seseorang yang telah berbuat baik kepada dirinya, yang telah menjadi penyebab untuk sampainya kebaikan kepada dirinya, dia pasti akan mencintai orang yang telah berbuat baik kepadanya. Lalu bagaimana dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah penyebab datangnya banyak kebaikan kepada umatnya, bahkan kepada setiap orang dari kita. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لما آتاه الله سبحانه وتعالى من محاسن الأخلاق والأعمال. نحن طبعا نتأثر أحيانا ببعض الناس بأخلاقه، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Di antara alasan kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa akhlak yang mulia, berupa etika yang sangat agung. Apabila sebagian kita terkadang terkesan kepada saudaranya karena akhlaknya yang indah dan tingkah lakunya yang baik, lalu bagaimana dengan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? نحب عليه الصلاة والسلام لأنه تحمل المشاق والأذية وما إلى ذلك حتى
بلغنا هذا الدين عليه الصلاة والسلام. قال أوذيت في الله ولم يؤذى أحد. Nah, bagaimana mungkin kita tidak mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah berjuang untuk kita, sementara beliau telah bersabar menerima ujian dan cobaan agar tersampaikan agama Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kepada kita. Beliau dahulu sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengatakan, sungguh aku telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di saat di mana orang-orang tidak banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. إذن اتفقنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من كل مخلوق، ولا يمكن أن تكون محبته مساوية لمحبة الخالق سبحانه وتعالى. هذا متفقين عليه. Maka ada satu poin yang harus kita sepakati bersama, bahwa kita wajib mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tidak melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau telah meninggal dunia? بعض الناس يقول لو النبي صلى الله عليه وسلم حي ممكن أحبه وهو حي، لكن بعد موته كيف نحبه؟ Ya. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka sangat mungkin bagi kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan kondisi beliau yang sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya kita menyampaikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? هل انتهت محبة النبي صلى الله عليه وسلم بموته؟ Apakah kecintaan seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terputus dengan meninggalnya beliau? لا. Tentunya tidak terputus. محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته تكون بمحبة السنة. Ya. Cara mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia adalah dengan mengikuti tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. بأن نتعلم السنة. Ya. Caranya dengan kita mempelajari sunnahnya. يعني الذي لا يتعلم السنة هذا لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كذاب في المحبة. Maka orang yang tidak mau mengkaji dan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian dia bahwa dia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah persaksian yang dusta. أن نعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي لا يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كاذب في ادعاء المحبة. Kemudian langkah yang kedua yang merupakan tanda kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Maka apabila ada seseorang yang tidak ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, klaim dia mencintai Nabi, itu perlu untuk dipertanyakan karena dia di sini telah berdusta. أن ندعو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian tanda yang ketiga, ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berusaha untuk mengajak masyarakat dan keluarga kita agar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. أن ندافع نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة. Kemudian tanda yang keempat, seseorang dikatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia berusaha untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة قلب اللسان، لابد يصدقها العمل، لابد يظهر على الإنسان المحب أثر السنة. Maka kita ketahui bersama bahwa cinta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar kalimat yang bisa diucapkan dengan lisan, karena memiliki konsekuensi di mana seorang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam harus terlihat tanda-tanda cintanya kepada beliau di dalam dirinya. الكل يتمنى أنه لو كان من الصحابة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم وسمع وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أو لا؟ الكل يتمنى هذا. Sebagian orang berangan-angan apabila dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari kalangan para sahabat Nabi yang dahulu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersamanya, mempelajari ilmu langsung dari mulut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat di belakangnya, melaksanakan ibadah haji dengannya. Bukankah ini angan-angan sebagian orang? قدر الله سبحانه وتعالى علينا
ألا ندرك هذا. Ya. Namun di antara takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk termasuk dari kalangan para sahabat Nabi. لكن في الجنة نسأل الله من فضله يمكن أن تدرك هذا الآن بالعمل. Namun di surga Allah Subhanahu wa taala tidak menutup kemungkinan bagi seorang hamba untuk menjadi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selama di dunia seseorang berusaha untuk mengamalkan sunnahnya. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا قال المرء مع من أحب. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah memberikan kabar gembira bahwa seseorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang dia cintai selama di dunia. هل المحبة تكون بالاتباع أو بالابتداع؟ Apakah cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dapat direalisasikan dengan mengikuti sunnahnya atau dengan menambah-nambah syariatnya? يوم القيامة Pada hari kiamat nanti, من الأمور التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامات التي أعطيها النبي عليه الصلاة والسلام الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر. نعم. di antara karunia dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah telaga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda, di mana panjangnya sejarak 1 bulan dan juga lebarnya sejarak seseorang yang berjalan menghabiskan waktunya selama 1 bulan. تريد تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة؟ Apakah kita ingin diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minum dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti? تشرب من هديه من سنته في الدنيا يكون الجزاء من جنس العمل أن تشرب من حوض عليه الصلاة والسلام. Maka caranya adalah dengan meneguk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di dunia. Balasannya akan setimpal dengan apa yang kita lakukan ketika kita di dunia. Allah akan memberikan kita karunia dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. تبتدع نسأل العافية والسلامة في الدنيا، العقاب في الآخرة يوجد ملائكة حول الحوض يرجع الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يعني لماذا ترجع هؤلاء؟ يقال له عليه الصلاة والسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ابتدعوا. يقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia menambah-nambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbuat bid'ah, di hari kiamat kelak akan ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga telaga beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kalangan umatnya. Namun para malaikat akan menolak mereka. Para malaikat akan menghalau mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan hal tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para malaikat dengan mengatakan bahwa mereka adalah umatku, umatku. Namun para malaikat menjawab, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka perbuat di saat mereka di dunia. Mereka telah merubah-rubah syariatmu. Lalu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan persaksian tersebut dari para malaikat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjauhlah kalian, menjauhlah kalian. Nabi alaihi salatu wassalam بلغ هذا الدين أو لم يبلغنا الدين. Di sini ada sebuah pertanyaan. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini dengan sempurna atau belum menyampaikannya? بلغ. Apakah beliau telah menyampaikan agamanya? وكيف هذا الدين؟ Bagaimana kita melihat agama yang mulia ini? هل هذا الدين دين ناقص؟ Apakah agama Islam adalah agama yang kurang? حتى يبتدع في بعض الناس؟ Ya, sehingga memerlukan tambahan-tambahan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebagian orang. اسمع إلى ما يقول الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة. Dengarkan baik-baik petua dan nasihat dari Imam Malik rahimahullahu taala, seorang imam di kota Madinah. يقول من زعم يعني كاذب
يعني من زعم يعني كذبا وزورا أن في الإسلام بدعة يراها هو أنها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الأمانة. لأنه ما يمكن أن يقال ممكن نضيف لها شيء، لأنه لو قلنا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ وهو الأمين عليه الصلاة والسلام. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menyangka bahwa di dalam agama Islam ada sebuah bid'ah yang dinilai baik, maka dia telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalahnya. Karena tidak mungkin seseorang mampu menambahkan di antara syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara syariat beliau telah sempurna, dan kita telah menyaksikan bersama bahwa beliau telah menyampaikan seluruh pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar sebagai orang yang amanah. هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ Apakah ada sebuah bid'ah yang dinilai hasanah, yang dinilai baik, dan ada juga bid'ah yang dinilai buruk? يوجد أو لا يوجد؟ Ada atau tidak ada? النبي صلى الله عليه وسلم في كل جمعة يقول كل بدعة ضلالة، ما قال يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة. إذا من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerangkan bahwa ada di antara bid'ah yang dinilai baik? Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam pada setiap Jumat beliau menaiki mimbar mengatakan, setiap Jumat beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu adalah sesat dan menyesatkan, ya. Jika seandainya ada bid'ah yang dinilai baik, niscaya akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidak pernah terjadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم كيف نعرف أن هذه بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ كيف؟ بالدليل. الدليل يقول أن المحدثات والبدع كلها ضلالة. Lalu bagaimana caranya kita bisa membedakan antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk? Pasti jawabannya adalah dengan dalil. Sementara dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan seluruhnya bahwa bid'ah seluruhnya adalah sesat. يقول لا، هؤلاء يقولوا كيف نعرف أن هذه بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ ليس بالشرع، لأن الشرع يرد كل البدع. قالوا بالعقل. بالعقل نستطيع نقول هذه بدعة حسنة وبدعة سيئة. إذن هم رجعوا إلى قاعدة من؟ إبليس. ليس الرجوع إلى القرآن والسنة، الرجوع إلى العقل. Sebagian orang beralasan mengatakan bahwa sangat mungkin bagi kita untuk membedakan antara bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Ketika kita tanya kepada mereka, bagaimana caranya? Apakah dengan syariat, dengan dalil? Mereka menjawab tidak. Akan tetapi dengan akal. Akal kita bisa membedakan mana bid'ah yang baik dan mana bid'ah yang buruk. Apabila ini adalah jawaban dari mereka, maka mereka telah berpegang teguh dengan satu kaidah yang telah ditetapkan oleh iblis. وبعض الناس يغضب عندما تقول له بدعة. Sebagian orang akan marah apabila kita menyebutkan sebuah amalan, memvonis sebagian amalan dengan amalan yang bid'ah. لماذا؟ Kenapa? لأنه يريد يبتدع، يريد يخرب الدين. Karena dia ingin membuka lebar-lebar pintu untuk menambah syariat Islam. Dia ingin melakukan perubahan di dalam syariat, di syariat Islam. يريد يغير الشريعة. Dia ingin merubah-rubah syariat Islam. يريد يخالف النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Secara tidak langsung dia ingin menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. يقول هذا خير. Ya. Karena kondisinya mengatakan bahwa bid'ah yang dia lakukan itu baik dalam pandangannya. نقول نعم، البدعة عندما تنظر إليها من جانب تجدها خير، وعندما تنظر إليها من جانب آخر تجدها شر. هكذا البدع، من طرف تنظر إليها خير ومن طرف هي شر. Memang seperti itulah bid'ah. Apabila kita memandangnya dari satu sisi, maka akan terlihat bahwasanya bid'ah itu baik.
Tapi kalau kita memandangnya dari sisi yang lain, kita akan menilainya bahwa bid'ah tersebut adalah bid'ah yang buruk. Seperti itulah memang bid'ah. اليوم نريد نصلي العشاء بمناسبة هذه الدورة وهذا الدرس 6 ركعات. ما رأيكم؟ Contohnya misalkan, insya Allah pada hari ini kita akan melaksanakan salat Isya 6 rakaat bertepatan dengan kajian yang sangat bermanfaat ini. Bagaimana menurut teman-teman sekalian? لماذا لا؟ Kenapa tidak boleh? هل يعاقبنا الله على الصلاة؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita karena salat? الله يعاقب على الصلاة سبحانه وتعالى؟ Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita karena kita melaksanakan salat? لا والله ما يعاقب الله على الصلاة. Tidak. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumi hambanya karena dia melaksanakan salat. هذا من جانب. Ini kalau kita memandangnya dari sisi yang lain. من جانب آخر يعاقب الله على مخالفة السنة. صلى 4 النبي صلى الله عليه وسلم ما نزيد ولا ننقص. Namun apabila kita melihatnya dari satu sisi yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghukumi hambanya apabila mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya sebanyak 4 rakaat, maka kita sebagai umatnya tidak boleh menambah dan tidak boleh menguranginya. هل يصح أن تصلي العشاء 3 ركعات؟ Apakah sah boleh kita melaksanakan salat Isya 3 rakaat? لا، 5 ركعات 6 ركعات مثل 3 ركعات. صلاة باطلة. Tidak boleh. Salat 3 rakaat dalam salat Isya itu sama saja seperti orang yang menambah salat Isya 5 rakaat ataupun 6 rakaat. Karena semuanya sama-sama batil salatnya atau batal salatnya, tidak sah. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما. Ada seseorang yang bersin di samping atau di hadapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. فقال هذا الرجل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kemudian orang yang bersin ini mengatakan ketika dia bersin, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. يصح؟ Apakah boleh? لا، الحمد لله ما تزيد. Tidak boleh, karena memang syariatnya apabila seseorang bersin cukup mengucapkan alhamdulillah, tidak perlu ditambah. قال ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلي عليه. Kemudian هذا جانب. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Umar, لا ما قال. Nah, عندي. Nah, Syekh. معلش. Allah يبارك فيك. Kemudian orang tadi ketika diingkari, apabila diingkari, pasti dia akan mengatakan, apakah engkau tidak mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencintai ibadah kepada Allah subhanahu wa taala? Ini apabila kita menilainya di satu sisi. نعم. قال ابن عمر من الجبل الثاني ما هكذا علمنا رسول الله. Kemudian Abdullah bin Umar memandangnya dari sisi yang lain. Beliau mengatakan, bukan seperti ini dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami. Al-adhan. Contoh yang lain dalam permasalahan adzan. Man syara'a lana al-adhan? Siapa yang mensyariatkan kita untuk mengumandangkan adzan? Man? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, nurid nu'adzin adhanain. Baik, kalau begitu kita ingin dalam satu salat 2 adzan. Hatta yasta'id an-nas. Dengan tujuan agar manusia lebih banyak diingatkan dan segera bersiap-siap. Yani lil fajr adhanain, وللظهر أذانين وللعصر أذانين وللمغرب أذانين والعشاء أذانين. Di mana setiap salat dikumandangkan 2 adzan, baik itu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib ataupun salat isya. Mungkin. Apakah itu boleh dilakukan? Adzan. الناس يشتغل حتى ينتبه الناس. Ini adalah adzan karena kebanyakan orang sedang sibuk dengan dunianya. Kita ingin memanggil mereka, mengingatkan mereka agar mendatangi masjid. Mungkin. Apakah mungkin untuk dilakukan? Mungkin. Adzanin? Mungkin 5 adzanat. Sangat mungkin, bahkan 5 kali adzan itu juga mungkin. Wa asbaha ad-din la'ib.
Ya, dan pada akhirnya agama ini akan menjadi sesuatu yang dipermainkan. هذا يقول اقترح أذانين. Ya, ada seseorang yang memberikan saran agar dikomandangkan 2 azan. وهذا يقول اقترح 3 أذانات. Nanti yang lain akan memberikan sebuah saran agar 3 kali azan. وهذا يقول 5. Ada lagi yang خاصة lain, صلاة الفجر. ada lagi yang lain perlu dikomandangkan 5 kali azan, terlebih ketika salat subuh. إذن هذا ما أصبح دين. Ya, pada akhirnya ini bukan dari bagian agama Allah Subhanahu wa taala. أصبح لعب. Dan akhirnya agama menjadi sebuah permainan. أنت رب أو عبد؟ Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan. Kita statusnya adalah seorang hamba atau seorang Tuhan? عبد. العبد إيش يقول؟ Ya. Apa yang harusnya dikatakan oleh seorang hamba? سمعنا وأطعنا. Ya. Yang harusnya dikatakan oleh seorang hamba adalah kita mendengar dan kita taati. لو قال لنا قائل لماذا نصلي الفجر 2 ركعتين والظهر 4 ركعات؟ Kalau ada yang bertanya kepada kita, kenapa kita salat subuh 2 rakaat sementara salat zuhur 4 rakaat? لماذا؟ Kenapa? هذا ليس عملك. Ya, ini bukan tugas kita. أنت عبد. Jika kita mengakui bahwa diri kita adalah seorang hamba, قل سمعنا وأطعنا. cukup katakan kita dengar dan kita taati. الرب سبحانه وتعالى يأمر وأنت تقول سمعت وأطعت. Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan perintah. Adapun kita sebagai seorang hamba cukup mengatakan kita mendengar dan mentaatinya. يقول أنا حر. Sebagian orang beralasan bahwa dia bebas untuk حر beragama. أنا أؤذن مرتين. Ya. Seseorang mengatakan bahwa dia bebas dalam beragama. Terserah dia boleh memandangkan azan 2 kali. ليس لك علاقة. Ya. Tidak ada hubungannya dengan Anda. لا تتدخل. Jangan mencoba untuk masuk ke dalam urusan saya. لا نقول هذه المحبة. Ya, tidak bisa karena ini berkaitan dengan cinta. لابد نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. Ya. Kita diharuskan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti syariatnya. أشياء قد تظنها يسيرة قليلة. Ada beberapa hal yang mungkin kita menilainya adalah sesuatu hal yang remeh, لكن ممكن تكبر. namun bisa jadi akibatnya fatal. الفرق الضالة نسأل العافية والسلام. Ya. Beberapa sekte yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam, كم فرقة ضالة عندنا؟ ada berapa jumlah mereka? كم؟ Ada berapa jumlah mereka? قال عليه الصلاة والسلام محذرا الأمة من الافتراق. قال وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda mengatakan, tatkala itu memperingati umatnya agar tidak terjadi perpecahan di tubuh umat Islam, bahwa agama Islam atau umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. كلها في النار. Nabi memvonis semuanya berada di dalam api neraka إلا واحد. kecuali 1 golongan. من هم؟ Siapa mereka? أهل الجزيرة العربية؟ Apakah para penduduk أهل Jazirah Arab? السعودية؟ Apakah orang-orang yang bertempat tinggal di Saudi saja? أهل أندونيسيا؟ Apakah golongan orang selamat adalah orang-orang Indonesia? الحمد لله أنهم ليسوا يعني قبيلة أو كذا، هي عمل. نعم. Segala puji bagi Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak mengikat golongan orang yang selamat dengan suku ataupun negeri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengikat golongan orang yang selamat dengan amal perbuatan. قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Ya, yaitu sifatnya orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, وفي رواية قال الجماعة الذين اجتمعوا على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, yaitu orang-orang yang berkumpul di atas suatu perkumpulan yang dahulu menyatukan antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya. كل فرقة ضالة نسأل العافية والسلامة تنتسب إلى إنسان غير معصوم. Ya. Setiap sekte di dalam
tubuh umat Islam yang dinilai sesat itu sebetulnya ya rata-rata mereka semuanya mengikuti sosok panutan yang tidak maksum. إلا الفرقة الناجية تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. Ya, kecuali satu golongan ini dinamakan dengan firqatun najiyah, di mana mereka hanya menisbatkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang ma'sum, yang terselamatkan dari dosa. قال رجل من الصحابة Ada seseorang di antara para sahabat pernah berkata, أنا أصوم ولا أفطر. aku akan berpuasa dan tidak akan berbuka. الصيام خير ولا لا؟ Puasa baik atau tidak baik? خير. Puasa baik. باب الريان في الجنة باب كامل لمن يصوم. Di dalam surga ada satu pintu untuk pintu orang-orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. هل صام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفطر؟ Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa tidak berbuka? لا، بدعة. Tidak, Nabi tidak pernah melakukannya, maka hal tersebut dinilai bid'ah. من قال هذا؟ Siapa yang mengatakan memvonis hal tersebut? فمن رغب عن سنتي قال الذي يصوم ولا يفطر هذا رغب عن السنة ترك السنة. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memvonisnya bahwa itu bukan dari sunnahnya. Beliau mengatakan barang siapa yang tidak suka, yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. من أعبد الناس؟ Siapa orang yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah? من؟ Siapa? النبي صلى الله عليه وسلم تقول وأشهد أن محمدا عبده وأعبد الخلق. أكمل عبادة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يأتي إنسان بعبادة مساوية لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بأكثر منه؟ لازم يكون تحت. نعم. Orang yang paling bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah kita ikrarkan bersama dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan ketika kita mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah. Di sini adalah sebuah persaksian yang artinya kita meyakini bahwa Nabi adalah orang yang paling tinggi derajatnya dalam beribadah kepada Allah. Tidak mungkin seseorang bisa mendatangkan sebuah ibadah melebihi ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyamai ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال رجل وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. Ada sahabat yang lain yang berkata, adapun saya akan melaksanakan salat malam dan tidak akan tidur. قيام الليل Salat malam مرغب فيه. ya, dianjurkan. راغب عن سنتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام ويصوم ويفطر. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memvonis orang yang melaksanakan salat malam dan tidak mau tidur, ya, bahwa itu bagian dari sunnah yang Nabi, bahwa itu adalah bagian dari sunnah yang dia selisih, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau berpuasa dan beliau berbuka, beliau melaksanakan salat malam dan beliau juga beristirahat. إذن الصلاة قد تكون بدعة. Ya. Pelajaran yang perlu untuk kita catat di sini bahwa terkadang ibadah salat bisa dinilai bid'ah. والصيام قد يكون بدعة. Bahkan berpuasa juga sama, terkadang bisa dinilai bid'ah. سبحان الله. عالم من علماء اليهود، عالم من علماء اليهود، من كبار علماء اليهود، عرف هذا وبعض المسلمين ما يعرف هذا. عرف قيمة أن الدين هذا كامل محفوظ. Ya. Kata beliau, subhanallah, maha suci Allah. Ada seorang ulama dari pembesar ulama orang-orang Yahudi mengetahui dengan yakin bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Namun sayangnya hal ini tidak diketahui oleh sebagian kaum muslimin. جاء هذا الحبر العالم الممتلئ من علماء اليهود إلى عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له آية في كتابكم نزلت، يعني عندكم في الإسلام آية، هذه الآية لو كانت يقول عندهم عند اليهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا. يقول هذه آية لو عند اليهود كان جعلنا نزول هذه الآية عيد مثل ما جعلنا عيد بأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى عليه الصلاة والسلام. يعني شيء عظيم هذه الآية. ما هي؟ نعم. Di mana ya, seorang alim ulama Yahudi ini pernah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata kepada
beliau bahwa ada satu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat tersebut diturunkan kepada umat Yahudi, niscaya kita akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya, sama seperti halnya sebuah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa bersama kaumnya. Ini menunjukkan bahwa ayat ini adalah ayat yang mulia. Ayat apa itu? Qala Umar radhiyallahu anhu, "Ma hadhihi al-ayah?" Kemudian Umar radhiyallahu anhu bertanya, ayat apa itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hadhihi al-ayah min dun tashrah. Itu ayatnya sebagaimana yang dibacakan oleh beliau. Ad-din kamil. Yang menunjukkan bahwasanya agama Islam telah sempurna. Wa la yumkin ahad an yudhif shay' ila hadha ad-din yabtadi'. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin seseorang menambah-nambah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berinovasi dalam agamanya. Qala Umar radhiyallahu anhu li hadha al-habr min al-yahud. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata kepada alim ulama Yahudi tadi, qala yawm nuzul hadhihi al-ayah kan 'indana 'idain. Laysa 'id. Na'am. Kata beliau, يعني معنى الكلام قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم الجمعة كم عيد؟ عيدين اثنين. نعم. Kata beliau, ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sedang berada di dalam dua hari raya yang berkumpul dalam satu waktu, yaitu hari Arafah dan hari Jumat. هل بعد هذا نقول بدعة حسنة؟ Apakah setelah ini kita berani menilai ada bid'ah yang dinilai baik? لا. كل بدعة ضلالة. قول النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak, seorang muslim tidak akan berani menentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara tegas mengatakan bahwa seluruh bid'ah adalah sesat. Allah Subhanahu wa ta'ala يقول إن شانئك يعني مبغضك منتقصك ذامك ماذا عليه؟ نعم. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang merendahkanmu, orang yang menghinakanmu, apa balasannya? هو الأبتر يعني المقطوع له عضو لا خير فيه ولا ذكر له. ودلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى ذكره ويبقى أثره. Bahwa akibatnya sebagaimana yang dijelaskan di dalam firman Allah, dia adalah al-abtar, yaitu orang yang putus salah satu anggota badannya. Dengan kata lain, tidak ada kebaikan yang dimilikinya. Secara pendalilan mafhum yang diambil atau dikutip dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memiliki banyak kebaikan. والله سنسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم هل أدى الأمانة؟ هل نصح الأمة؟ هل بلغ؟ هل جاهد في الله حق جهاده؟ الله يسألك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Demi Allah, setiap kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau telah menyampaikan risalahnya, telah menasihati umatnya, telah berjihad dengan sebaik-baik jihad dalam membela agama Allah? Setiap orang dari kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang beliau sallallahu alaihi wasallam. يسألك الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kita semua tentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita telah mempelajarinya dengan baik, mengamalkannya dengan benar? Apakah kita telah berdakwah, mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita telah bersabar di saat di dunia tatkala mempelajari sunnahnya, mengamalkannya dan berdakwah menyeru untuk mengikutinya? Al-a'immah al-arba'a أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله إلى اليوم نقول الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله، إلى اليوم دعوات لهم. لماذا؟ لأنهم أحبوا السنة
نسميهم أئمة السنة، أئمة الإسلام، الأئمة الأربعة. نعم. Ulama 4 mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sampai detik ini kita selalu mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan rahmatnya. Ya, bahkan mereka kita juluki dengan ulama ahli sunnah. Kenapa? Karena mereka mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seseorang menyebut salah satu nama di antara nama-nama mereka, melainkan kita mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya untuk mereka. كل واحد من الأئمة الأربعة هؤلاء يقول إذا رأيتم كلام يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا كلامي. أذان هذا. نعم. Ya. Setiap orang dari ulama 4 mazhab telah menegaskan ya, bahwa apabila perkataan mereka menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka memerintahkan para pengikutnya untuk meninggalkan perkataan mereka dan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adzan dulu. متى الإقامة؟ تقريبا 10 دقائق. طيب بعدين بعد العشاء؟ بعد العشاء نواصل معهم 120. ها؟ هم ايش يقولوا الناس؟ ينتظرون. الله كريم. طيب الله أكبر الله. بين الأذان والإقامة يحكي المحاضرة بين الأذان والإقامة تستمر صار بين الأذان والإقامة في عدة أشهر. ايش يقول؟ يسأل. لا بس دقائق بين الإقامة طيب. أشهد أن لا إله إلا لا حول ولا قوة.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Indana qa'idah. Kata beliau, di sini ada sebuah kaidah penting. أي عبادة فهي حرام إلا تأتي بالدليل. Hukum asal setiap ibadah itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menunjukkan akan pensyariatannya. تريد تصلي الصلاة حرام حتى تأتي بدليل على الصلاة. Hukum asalnya ketika seseorang ingin melaksanakan salat tanpa ada salat tertentu, maka itu diharamkan, itu dilarang kecuali jika ada dalil yang menerangkan akan bolehnya melakukan salat tersebut. يعني هذا يقول أريد أصلي 15 ركعة. Contoh misalkan, ada seseorang di antara kita yang ingin melaksanakan salat 15 rakaat. هل هذه عبادة أو عادة؟ Maka kita tanya, ini bagian dari ibadah atau bagian dari adat? الصلاة عبادة، إذن حرام حتى يأتي بالدليل. Tentunya kita semua mengetahui bahwasanya salat adalah bagian dari ibadah. Maka salat tanpa ada dalil yang menerangkan akan pensyariatannya, ini adalah sebuah bid'ah. هذا يقول أريد أصوم في الليل لا في النهار. Ya. Contoh yang lain, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa dia ingin berpuasa di malam hari tapi berbuka di siang hari. أصوم رمضان Dan puasanya ini adalah puasa Ramadan, في الليل tapi di malam hari. مريح في الليل لا وجد تعب. Karena seseorang yang ما الفرق؟ قال ما في فرق. قلنا أنت مثل إبليس تقدم عقلك. الله أمر بصيام النهار مو صيام الليل، هذه عبادة. Contoh yang lain, ketika seseorang ingin berpuasa di malam hari dan berbuka di siang hari dengan alasan bahwa puasa di malam hari tidak melelahkan, ya, tidak menyusahkan, dia beralasan bahwa tidak ada bedanya antara puasa di malam hari di siang hari, maka kita katakan, ya, di sini engkau mengikuti kaidah iblis karena engkau mengedepankan akalmu, karena puasa adalah bagian dari ibadah, tidak bisa seseorang sewenang-wenang dalam menentukan ibadah. الثاني العادات حلال إلا لنص. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa hukum asal setiap adat itu dibolehkan dan dihalalkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. لبس هذه الطاقية حلال ولا حرام؟ Contoh, memakai kopiah seperti ini dibolehkan atau diharamkan? ها؟ ما الدليل؟ الذي يقول حرام هو اللي يطالب بالدليل ولا الأصل الحل؟ Seseorang harus berpegang teguh dengan kaidah asal bahwa hukum adat adalah boleh. Orang yang mengharamkan suatu adat, maka dialah yang mendatangkan dalil karena hukum asalnya boleh. يلبس غترة. Contoh yang lain, misalkan memakai sorban, ثوب. memakai gamis, إزار. memakai sarung, قميص. memakai koko, baju koko, نظارة. memakai kacamata, ساعة. memakai jam. الأصل الحل. Hukum asalnya semuanya. اللي يقول حرام نقول هات الدليل. Orang yang mengharamkannya harus mendatangkan dalil. هذا قال هذا القميص حرام. Ya. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa baju koko tertentu haram, نقول هات الدليل على حرام. maka kita katakan datangkan dalil yang mengharamkannya. قال هذا حرير. Ya. Ketika dia mengatakan bahwa ini adalah sutra, يحرم على الرجال جاء بالدليل الحمد لله تمام. ya. Ketika seseorang mengatakan adalah kain dari sutra dan di dalam dalil diterangkan bahwa hukum memakai sutra adalah haram, ketika dia mendatangkan dalil maka alhamdulillah, kita tentunya harus menerimanya. طيب قال العادة عندنا نشرب الدخان. Ya. Baik. ما رأيك؟ Contoh yang lain, misalkan, ya, apabila di antara adat, ya, masyarakat kita adalah merokok, bagaimana pendapat kita? دخان عبادة أو عادة؟ Ya. Rokok, apakah bagian dari ibadah atau bagian dari adat? حلال. Halal kan hukum asalnya? نقول لا. Ya. Kita katakan tidak. في أدلة ليس دليل واحد. Ya. Ada banyak dalil yang menerangkan akan keharaman rokok, bukan hanya satu dalil saja. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan bahwa Allah menghalalkan hal-hal yang baik dan mengharamkan hal-hal yang buruk. والذي يشرب دخان تقترب منه الشياطين أو الملائكة. Maka di sini ada sebuah pertanyaan. Orang yang merokok kira-kira akan didekati oleh para malaikat ataukah didekati oleh setan?
نافخ كير أو حامل مسك. Ya. Mana yang kita pilih antara tukang pandai besi ataukah orang yang menjual minyak wangi? نافخ كير. تمام. Tukang pandai besi yang kita pilih, betul? يقول أنا رجل أشرب دخان. Ya. Sebagian orang beralasan bahwa seorang lelaki, ya, yang betul-betul lelaki adalah orang yang bisa merokok. نقول عندنا نساء يشرب دخان 25 سنة وما أصبحت رجل. نعم والله. Nah, katanya di kita ya ada perempuan juga yang merokok, ya 24 jam dia merokok, tapi statusnya tidak berubah menjadi lelaki, tetap wanita. لو أخرج إنسان مليون روبية. Ketika seseorang mengeluarkan uang 1 juta misalkan, وحرقها kemudian uang tersebut dirobek-robek, وينفخ فيها. ya, atau dibakar kemudian ditiup, إيش نقول عنه؟ kira-kira kita akan mengatakan apa? مجنون. نعم مجنون. Pasti kita akan mengatakan ini orang gila yang buang-buang duit. تأخذ منه النقود تقول لا مجنون أنت لا تلعب في النقود. Maka orang yang seperti ini kita ambil duitnya karena dia sudah gila. بعد الدرس بعد العشاء Setelah kajian, setelah Isya, خرجنا هنا الشارع ya, kita keluar ke jalan, وجدنا رجل تحت الموتور هذا ya, جالس ya, معه هذا مصاص ويسحب من الشكمان دباب ويدخن. نعم فهمت؟ ya. نعم. Kita akan mendapati ya seseorang yang memegang motornya sambil merokok. Nah, فهمت؟ تعرف مصاص هذا اللي تشرب به الماء؟ أيوة نعم. هو هناك يسحب من هذا اللي يخرج الشكمان، يسحب الدخان ويدخن. نعم. Contoh yang lain kita يعني حاط سجادة عند هذا وجالس يسحب. Ketika ada seseorang yang menyalakan mesin motornya, kemudian dia mengambil sedotan, kemudian dia isap tuh asap dari knalpot sambil duduk di atas sejadah. ايش نقول عنه؟ Kira-kira orang ini enaknya dikatain apa? مجنون. صح أو لا؟ فأي واحد يشرب دخان قل لماذا فلوس تنفق؟ تعال أنا أشغل لك الموتور واسحب مجانا. أحسن. نعم. Kata beliau, kita pasti akan mengatakan bahwa ini adalah orang gila ya. Kenapa kita harus membuang-buang duit? Kita beli dengan uang kita, kemudian kita merokok. Kita ajak dia untuk merokok secara gratis. Kita nyalakan mesin motor, kemudian minta dia untuk menghisap asap knalpot. ما هو أحسن مكان لشرب الدخان؟ Orang yang suka rokok biasanya merokok di tempat apa? Tempat apa yang paling disukai oleh para perokok? الحمام. Kamar mandi. أنا سألت بعض المدخنين يقول أفضل سيجارة في الحمام. Ya. Kata beliau, ini berdasarkan penelitian bahwa beliau bertanya kepada beberapa para perokok, mereka mengatakan tempat yang paling nikmat untuk merokok adalah di WC. لماذا؟ Kenapa? الروائح متقاربة. Karena baunya beda-beda tipis. نعم والله. نعم. Kata beliau, demi Allah memang sama baunya. الثاني شياطين. Karena memang di situ adalah tempat حمام في شيطان. setan. وهو مع الشياطين ما يريد ملائكة. Karena di kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan. Ketika dia berlama-lama di situ, berarti dia ingin berkumpul dengan setan, tidak mau berkumpul dengan para malaikat. لا تضحك على المدخن. Kita jangan pernah menertawakan orang yang merokok. انصحه. Nasihati baik-baik. ساعده. Kita bantu dia untuk حاول معه. berusahalah untuk merubah. لا تجلس مع مدخن. Ya. Kita jangan duduk di dekat orang yang merokok. لو تجلس مع المدخن أنت تدخن أكثر منه. Ya. Kalau kita duduk ya di samping orang yang merokok, nantinya kita akan merokok lebih banyak daripada dia. في عندي أحد الإخوة ما شاء الله لحية طويلة وما شاء الله. Kata beliau, ada sebuah contoh bahwa beliau mengetahui ada seseorang yang jenggotnya lebat. يقول أنا في العمل نحن 4 Ya. في غرفة واحدة. Dia menceritakan bahwa di kantornya dia ada 4 orang. 3 مدخنين Bekerja dengan 4 orang, 3 diantaranya merokok. وأنا لا أدخن. Sementara dia yang tadi berjenggot lebat tidak merokok. يقول والله أرجع إلى البيت Ya. Kata dia, demi Allah ketika saya pulang ke rumah, أفكر في التدخين. ya, saya berpikir bagaimana caranya saya bisa merokok. لا أريد أدخن لكن هم جعلوا هذا مدمن تدخين.
Dia pribadinya tidak ingin merokok, akan tetapi karena teman-temannya merokok, ini yang membuat pengaruh sehingga dirinya membayangkan bagaimana dia bisa merokok. إذا لم تبدأ أنت المدخن بالإنكار عليه Ya, kalau kita tidak memulai untuk menasehati teman-teman kita yang masih merokok, يقول خذ سيجارة ya, pasti dia akan mengajak kita untuk merokok. Ambil rokoknya, جرب coba. رأس تمام نعم Insya Allah pikiran kita akan tenang. حسبنا الله ونعم الوكيل ساعدوا إخوانكم في التخلص من التدخين Ya, kita harus bekerja sama membantu teman-teman kita agar mereka berlepas diri dari rokok. هل نكمل بعد الصلاة أو نمشي Di sini ada sebuah pertanyaan untuk jamaah sekalian. Apakah kita lanjutkan setelah selesai salat Isya atau selesai sampai di situ? أكيد Yakin semuanya akan siap untuk melanjutkan إلى kajian الفجر sampai subuh? بسم الله Ya. Tadi yang foto dari satu sisi atau dari sisi yang lain juga? Karena kiri kan nggak kelihatan. Foto. Iya. Minta boleh nggak sebelah kanan sebelah kirinya juga? Udah ada yang Untuk udah ngambil dokumentasi. gambar. Udah, montas barakallah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سمعنا هذه محاضرة عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الابتداع. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Pada sesi yang kedua ini, setelah guru kita Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah ta'ala membukanya dengan muqaddimah, beliau menyampaikan bahwa pada sesi yang pertama tadi kita telah mendengarkan sebuah kajian yang membahas tentang pentingnya berittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi perbuatan bid'ah. ماذا نصنع؟ Maka bagaimana sikap kita selanjutnya? تبدأ من الآن. Kita harus mulainya dari detik ini. أي عبادة تريد تصنعها ابحث اسأل وافقت السنة اعمل بها لم توافق السنة أو لم تجد أصلا فيها شيء توقف حتى يثبت فيها شيء. نعم. Maka dari detik ini ya, siapapun yang ingin atau hendak mengerjakan ibadah, pertanyakan terlebih dahulu. Kita cari terlebih dahulu, teliti, tanyakan apakah ibadah yang akan kita lakukan itu sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya yang menegaskan akan hal tersebut, memerintahkan akan ibadah tersebut, ataukah tidak ada dalilnya. Apabila ibadah yang akan kita lakukan ditunjang oleh dalil-dalil syar'i, maka kita kerjakan. Dan sebaliknya, apabila ibadah yang kita ingin kerjakan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, maka kita tinggalkan. لا تقل كان أبي على هذا كان جدي على هذا الناس على هذا لا قل أريد أن أكون على ما كان عليه أبائي وأجدادي أو الناس لا أريد أن أكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Usahakan jika kita betul-betul jujur mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita beralasan bahwa dahulu
ayahku melakukan ibadah tersebut, atau ya orang-orang yang ada di sekitar kita melakukan ibadah tersebut, karena kita harus berusaha untuk mengikuti sosok panutan kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ادعى أناس محبة الله. Sebagian orang dahulu pernah mengklaim dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية يسميها العلماء آية الامتحان، آية الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja. Allah turunkan kepada mereka satu ayat yang disebut dengan ayat ujian, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, apabila mereka betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka mengikutiku. Maksudnya adalah mengikuti tuntunan dan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai mereka. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا. Akhir kata, beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita diperlihatkan kebaikan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengikutinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita kebatilan dan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk kita tinggalkan dan tidak menjalankannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan Allah tidak berpaling dari kita sedikit pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita kebaikan di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita kebaikan di akhirat kelak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan ganjaran terbaiknya untuk kita semua. Allahumma amin. في سؤال؟ ما شاء الله. بدون كلام. Usahakan jangan ada yang ngobrol. Nah. Tahan dulu, Pak. نعم. ما حكم قول أنا مسلم إن شاء الله؟ لا، إذا سألك أي إنسان أنت مسلم تقول نعم مسلم. Apabila kita ditanya, apakah kita seorang muslim, maka kita harus tegas menjawabnya bahwa ya, saya adalah seorang muslim. هل تشك في أنك مسلم؟ Apakah kita ragu kalau kita adalah seorang muslim? لا، تقول أنا مسلم. Kalau kita tidak ragu, maka kita harus menjawab dengan tegas bahwa saya adalah seorang muslim. وأسأل الله أن يميتنا وإياكم على الإسلام. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dan Anda semua di atas agama Islam. نعم. متى يجوز للنساء زيارة القبور وما الموانع عند زيارة القبور؟ نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب. نعم. Ya. Seorang alim ulama yang dijuluki dengan Syekhul Islam yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menerangkan dan menegaskan bahwa ziarahnya seorang wanita ke pemakaman itu termasuk atau bagian dari dosa-dosa besar. نعم. كيف ندعو أقاربنا أن يتركوا البدعة؟ هذا أولا. ثانيا، متى تكون الدعوة بلطف؟ متى تكون الدعوة؟ نعم. يقول كيف ندعو من حولنا؟ Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendakwahi ya orang-orang yang ada di sekitar kita? لا تغتر بنفسك، يعني لا تقول أنا على السنة وأنت على البدعة، أعوذ بالله. لا. Jangan pernah kita tertipu dengan diri kita. Jangan pernah kita mengklaim bahwa diri kita berada di atas sunnah sementara orang selain kita itu berada di atas bid'ah. لا، تقول نسأل الله يجعلنا على السنة. Ya,
Harusnya sikap seorang muslim adalah mengatakan bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kita. Nas'alullah yujannibna al-bid'ah ya Rabb ya Rabb. Thabbitna ala dinika hatta nalqak. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita agar kita bisa mengikuti sunnahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan bid'ah. Kita juga meminta kepada Allah agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dan di atas sunnahnya. وهذا الذي يكون عنده بدعة أنت من ناحية تحمد الله تقول يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد هذا من توفيقك يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. Pandangan seorang muslim terhadap saudaranya yang masih melakukan perbuatan bid'ah harus dilihat dari beberapa sisi. Di antaranya, yang pertama, seorang muslim harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada dirinya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara saudaranya belum dikaruniakan apa yang telah dia rasakan. ثم تستعمل معه الحكمة معه السنة في إنكار البدع. Kemudian dari sisi yang kedua, kita harus berusaha untuk bijak di dalam mengingkari perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh saudara kita, berusaha untuk berlemah lembut, untuk bersikap bijak agar bisa menerima. طبعا ما يمكن تحكم عليه تقول أنت مبتدع ضال. Maka di sini ada satu hal penting yang harus kita perhatikan. Tidak boleh kita mudah untuk memvonis bahwa saudara kita itu adalah seorang pelaku bid'ah yang tersesat. لا. الحكم على أشخاص ليس لنا، هذا لكبار العلماء للقضاة. نحن علينا الإصلاح، نريد نصلح، نرجع الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Kenapa kita tidak boleh memvonis? Karena itu bukan tugas kita. Itu adalah tugas para ulama besar. Tugas kita seorang penuntut ilmu pemula adalah berusaha untuk melakukan perbaikan dengan lemah lembut, dengan sikap yang mulia dan akhlak yang baik di tengah-tengah masyarakat kita. Itu adalah tugas kita. دعوتنا هي دعوة لإصلاح المجتمع لا الإفساد. نريد نكثر سواد أهل السنة، نكثر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخرج. نعم. Kata beliau, ya dakwah kita adalah dakwah islahiyah, dakwah yang dibangun di atas perbaikan, yaitu merubah masyarakat kita dari yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Ini adalah dakwah kita. Jangan jadikan dakwah kita menjadi keruh karena sikap kita yang keliru. Harusnya yang ada dalam pikiran kita bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak jumlah ahli sunnah wal jamaah sehingga banyak yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم الحمد لله في هذه البلاد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والإيمان يا رب. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan tersebarnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kenikmatan tersebut terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. نعم ندعو للرئيس وللحكومة بالهداية أن الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأن يوفقهم لما يحب ويرضى. Kita sebagai ahli sunnah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla terus membimbing pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan taufik kepada negeri ini agar semuanya melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena بعض الناس فقط يريد إفساد. Karena sangat disayangkan perilaku sebagian orang hanya ingin melakukan kerusakan di tengah-tengah masyarakat. لابد نتعاون. Di sini sebetulnya tugas yang harus kita kedepankan adalah bekerja sama, saling tolong menolong. لابد نجتمع كما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم. Kita harus berusaha untuk menempuh sebuah persatuan di mana dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda bersatu di atasnya. نعم. كيف تربية النشأة على التوحيد الأولاد حتى يتربوا على التوحيد. يقول كيف نربي الأولاد على التوحيد على السنة. لو كنت أنت على التوحيد والسنة أولادك بإذن الله يخرجوا مثلك.
Ada sebuah pertanyaan, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh ya dinaungi oleh tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban beliau hafizahullah taala, apabila kita sebagai orang tuanya mempelajari dekat dengan tauhid dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka biidznillah anak-anak kita tidak akan jauh dari orang tuanya. ضرب الصغير. Ya. Contoh, memukul anak kecil. يصح؟ Apakah boleh? يقول لا. Ya. يقول لا. Ada kita mengatakan tidak boleh dipukul anak kecil. النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam جاء إليه أنس صغير رضي الله عنه. ketika Anas radhiyallahu anhu datang kepada beliau sementara umur beliau masih kecil pada saat itu. خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قط لشيء فعل لما فعلت هذا ولا شيء تركه لما تركت هذا. معقول؟ شوف الخلق. فهم؟ 10 سنين أخلاق لا يمكن وصول لها أبدا. نعم. Kata beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau mengatakan bahwa tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan terhadap perbuatan yang aku kerjakan, kenapa engkau kerjakan? Dan terhadap perbuatan yang aku tinggalkan, kenapa engkau tinggalkan? Apakah ini masuk akal? Selama 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkomentar. Coba perhatikan bagaimana indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil. نعم. خلق. لابد نقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. Maka yang menjadi tugas kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti beliau dari sisi beretika, beradab dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم. يقول كيف بالذي يدعو لكن لم يعمل بما دعا. يقول أدعو إلى شيء لا أعمل به. Ya. Ada sebuah pertanyaan tentang apabila seseorang berdakwah menyeru orang lain kepada kebaikan namun dia tidak melakukannya. يعني عندنا إنسان مدخن Ya. Contoh misalkan ada seseorang yang merokok. ويقول لهذا التدخين مضر لا تدخن. Ya. Kemudian dia menasihati ya temannya jangan merokok karena merokok adalah haram. وهذا مقصر في مثلا صلاة السنن الرواتب. Ya. Contoh misalkan ada saudara kita yang lain ya dia tidak bisa menjaga sunnah-sunnah atau salat-salat sunnah rawatib misalkan. يقول لهذا لا تقصر يا إمام في السنن الرواتب اتق الله يا إمام. Ya. Kemudian kita menasihati, misalkan status dia sebagai seorang imam, bertakwalah wahai imam kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau tinggalkan, jangan engkau remehkan pelaksanaan salat sunnah-sunnah rawatib. هل يترك؟ Ya. يعني لا عمل ولا دعوة لا. فهمت الشيخ؟ نعم. لو كان لا يعمل ويدعو الله ويدعو إلى الله أحسن من أن يترك الدعوة والعمل. نعم. Apakah orang yang tidak melaksanakan apa yang dia seru, apa yang dia dakwahi, kemudian dia tinggalkan dakwahnya? Tentunya tidak. Ya, lebih baik orang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak bisa atau belum bisa mengamalkan apa yang dia dakwahi daripada meninggalkan berdakwah dan meninggalkan beramal. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا حتى لو شيء يسير لا تحتقر المعروف افعل المعروف. Ya, karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah berpesan untuk kita sebagai umatnya, jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Lakukan kebaikan tersebut meskipun itu adalah hal yang kecil, hal yang remeh. صحيح البخاري. Sahih Imam Bukhari. سبب التأليف ما هو؟ Coba perhatikan apa sebab yang melatar belakangi penulisan kitab Sahih Bukhari. شيخ البخاري. Ya, sebabnya adalah guru Imam Bukhari. قال لو جمع لنا إنسان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هو ما فعل لكن الأجور كلها له. Guru Imam Bukhari pernah meminta kepada murid-muridnya, jika seandainya ada di antara kalian yang berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ya niscaya itu adalah sesuatu hal yang baik.
Ternyata hal tersebut ya, menempel di dalam hati Imam Bukhari rahimahullah hingga akhirnya beliau mengumpulkan kitab sahih, mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terciptalah kitab Sahih Imam Bukhari. Bukan dia yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, bukan gurunya, tapi muridnya. Namun pahalanya sampai kepada gurunya sepanjang masa. Nah, Syafi'i مثلا. Contoh yang lain, ibunda Imam Syafi'i rahimahullah. ما صنعت مثل الشافعي. Ya. Ibunda Imam Syafi'i ya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. لكن ممكن كل أجور الشافعي في موازين أمي ممكن. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pahala dan ganjaran yang diperoleh oleh Imam Syafi'i itu juga akan sampai seluruhnya kepada ibundanya. نعم. Hal taqsim at-tauhid thalathah aqsam min bid'ah hasanah? يقول وهابية هؤلاء فرقة. Ya. Ada sebagian orang yang berkata bahwa Wahabiyah adalah sebuah sekte, golongan. ومن قال إن يوجد فرقة وهابية؟ Ya. Siapa yang mengatakan bahwa ada satu kelompok yang dinamakan dengan kelompok Wahabi? لا أحد يقول أنه وهابي. Ya. Tidak ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Wahabi. والوهابية نسبة إلى الوهاب والوهاب هو الله سبحانه وتعالى. Sebetulnya kalau kita teliti baik-baik, kalau kita cermati, kata Wahabi itu adalah sebuah penisbatan, penyandaran kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. لكن هؤلاء أهل الباطل Namun يقول على كل من يعلم الناس التوحيد أنه وهابي حتى ينفر الناس منه. Namun ya, yang sangat disayangkan, teman-teman kita yang berada berseberangan dengan kita selalu ya memvonis orang-orang yang mengajarkan masyarakat kaum muslimin untuk mengikuti sunnah dengan sebutan Wahabi. Tujuannya apa? Tujuannya agar menjauhkan mereka dari sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل أنتم تدعون للتوحيد؟ Apakah kita mengajak orang untuk mentauhidkan Allah, memurnikan Allah dalam beribadah? نعم. وتحاربون الشرك. Ya, apakah ya kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang memerangi kesyirikan? نعم. Jawabannya iya. إذن أنا وأنتم وهابية. Berarti kalau begitu saya dan Anda semua adalah Wahabi. هذا الوهابي هو الذي يعلم الناس التوحيد ويحارب الشرك والبدع. Itulah ya sosok Wahabi yang sering dilontarkan oleh saudara-saudara kita, yaitu orang-orang yang mengajak manusia untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan mereka dari perbuatan syirik. يقول تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام بدعة ضلالة. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 macam itu adalah bid'ah yang sesat. ما رأيك؟ Bagaimana menurut antum? نقول لا، نحن فقط نعلم الناس أن التوحيد توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات، لكن هذا التقسيم ما نتعبد لله به. Ya. Beliau menjelaskan bahwa pembagian tauhid itu hanya untuk memudahkan bagi kita, mengajarkan masyarakat agar bisa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pembagiannya. انتبه. Coba perhatikan. هذا الإمام Contoh misalkan ya sang imam يقول أنا لا أعرف أنواع التوحيد الثلاثة. ما أعرف. Misalkan dia mengatakan bahwa saya tidak mengetahui tentang macam-macam tauhid yang 3. أقول من الخالق؟ Ya. Kalau kita tanyakan siapa pencipta? يقول الله. Jika dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. من الذي يرزق؟ Ya. Jika kita bertanya kembali siapa yang memberikan rezeki? يقول الله. Dan jawabannya adalah Allah. من الذي يدبر الأمر؟ Ketika kita bertanya kembali siapa yang mengatur alam semesta? يقول الله. Dia pasti akan mengatakan Allah. الله ملك ومالك يوم الدين. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah seorang raja dan orang yang berkuasa di hari kiamat kelak. أقول تعبد من؟ Ya. Kalau misalkan saya bertanya, engkau menyembah siapa? قال لا أعبد إلا الله. Ya. Jawabannya pasti, aku tidak akan beribadah kecuali kepada Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala lahul asma wa sifat, qal na'am. Ya, bila kita bertanya kepada dia, apakah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia? Jawabannya iya. La da'i an yaqul al-tauhid aqsam thalatha. Khalas, muwahhid. Maka jika seseorang sudah mengikrarkan, menjawab dengan benar hak-hak yang berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak perlu lagi kita menjelaskan tentang pembagian tauhid terbagi menjadi الغي هذه الأقسام الثلاثة لأنه ليس المشكلة في الأقسام، مشكلة فيك أنت. إذا تفرد الله بكل ما جاء في الكتاب والسنة هذا هو التوحيد. الحمد لله. Jika kita mau, kita hapus saja pembagian tauhid menjadi 3. Intinya bahwa yang diminta dari kita adalah memurnikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam rububiyah, uluhiyah ataupun nama-nama dan sifatnya. Itu tugas kita. Tidak penting pembagiannya, yang penting menjalankan hak dan ketentuan yang berlaku untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja. نحن الآن نقول علم التوحيد، علم الفقه، صح، علم الحديث، هل هذا بدعة؟ Dan coba lihat dari sisi yang lain, ketika kita membagi macam-macam ilmu yang berkaitan dengan bidang-bidangnya, ada ilmu fikih, ada ilmu hadis, ya, ada ilmu tauhid. Apakah pembagian itu juga dinilai bid'ah? لا. Tidak. نعم. كيف نختار المعلم الذي يعلمنا الدين وهو يعني كتاب جديد ممكن أعرف اسمه جديد؟ لابد أننا نرجع إلى كبار العلماء. Seorang penuntut ilmu itu harus mengikat hatinya dengan para ulama-ulama besar. لا نرجع لأي أحد. Ya, tidak kembali kepada sembarangan orang. أكبر مشكلة اليوم جوجل. Ya. Masalah terbesar yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita adalah Google. نعم. من أين لك هذا؟ قال جوجل. Kalau kita tanya dari mana jawaban ini, sebagian menjawabnya dari Google. جوجل على السنة. Apakah Google berdiri di atas sunnah? قال شيخ جوجل. Ya. Kita menyebutnya Syekh Google. كيف شيخ جوجل؟ Bagaimana bisa kita sebut dia adalah seorang Syekh Google? إذا ما تأخذ العلم من جوجل. Ya. Maka kita jangan mencari ilmu dari Google. تأخذ علم من كبار علماء. Kita cari ilmu dari ulama-ulama besar. أئمة. Ya, para imam. ليس أي أحد. Ya, tidak mencari ilmu dari sembarangan orang. نعم. يعني بالمناسبة ممكن يزور موقع عندنا ويدخل يدرس التعليم عن بعد باللغة العربية أندونيسية إنجليزية. نعم. Ya. Bertepatan dengan hal ini, beliau ingin memberikan sebuah informasi yang cukup penting bahwa beliau memiliki situs website yang dinamakan dengan Ma'had As-Sunnah. Ya, situs ini tentunya merupakan pembelajaran melalui online, melalui jarak jauh. Ya, di situ ada kajian-kajian yang sangat menarik berkaitan dengan kitab-kitab yang penting. Disediakan juga dalam berbagai macam bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. المهم نريد ندرس نتعاون. Intinya bahwa kita harus bekerja sama, saling bahu membahu untuk terus belajar, berada di atas jalan. نعم. في سؤال. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi السلام ورحمة الله وبركاته. wabarakatuh. Saya senang sekali mengikuti kegiatan ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bahwa mencintai Rasul, mengikuti sunnahnya adalah bagian yang sangat-sangat penting. Jika saya mengamalkan setiap habis sholat, saya membacakan Al-Fatihah untuk baginda Rasul, apakah itu benar? Apakah itu ada tuntunannya? Yang kedua, ketika Ustaz tadi mengatakan kamu tuh kayak songkok, kayak sarung, dan lain-lain, dalil jelas nggak punya dalil adat. Tetapi dalam surat Al-A'raf 31, ya banyak agama butuh jinazah tidak boleh ajidin puluhan atas dan seterusnya. Pakailah baju yang terbaik ketika kamu ke rumah. Bagaimana dengan pertanyaan kedua ya? تمام. Syukran kasih. السؤال الثاني أنا فهمت. السؤال الأول ما فهمت. Tadi pertanyaan yang kedua beliau faham. Pertanyaan yang pertama beliau kurang faham. يقول المسجد لابد أن المسلم يأخذ كامل الزينة إذا جاء للصلاة. Ya. صح؟ فهمت؟ ولا لا؟ La. نعم. Yang pertama, أسمع.
Saya jelaskan Pak, saya bantu jelaskan. Saya bantu sederhanakan. Iya, saya jelaskan. Naam, iya saya jelaskan Pak. Jazakallah يا khair. بني آدم خذوا زينتكم. هذا السؤال الثاني. أيوة أنا أريد الثاني. السؤال الثاني. السؤال الأول نحن شرحنا على أن الطاقية هذه نعم. ولباس الإزار لا دليل جائز. عليه أنها أنها من نعم. عادة جائز. وكيف مع أنه يدل عليه دليل من القرآن وهو الذي قرأ أيوة. يا بني آدم إذا ليس أنه ليس هناك دليل، يعني هناك دليل يدل عليه. نعم في أدلة كثيرة على الجواز. أدلة كثيرة على الجواز. Nah, tadi contoh-contoh yang disebutkan oleh bapak kita tentang songkok, tentang sarung itu kata beliau ada banyak dalil. Di antaranya adalah sebuah kaidah yang mengatakan bahwa hukum adat itu boleh. نعم أدلة كثيرة على الجواز لكن لا يوجد دليل خاص على هذه الطاقية بهذا الشكل. Kata beliau memang benar banyak dalil yang menunjukkan bolehnya memakai pakaian-pakaian tersebut. Tapi yang menjadi catatan, tidak ada dalil yang mengharamkan untuk mengenakan pakaian tertentu. نعم الطعام والشراب أدلة كثيرة على حل الطعام والشراب وحل اللباس. نعم banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan akan bolehnya makanan dan minuman dan juga bolehnya memakai pakaian. Ya, hukum asalnya adalah boleh. هذا الثاني. Ya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang kedua tadi. الأول أما الأول نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. عليه الصلاة وما والسلام. حكم إهداء سورة الفاتحة بعد صلاة الفرد للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له؟ أي شيء لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لا نفعل. Di sini ada sebuah kaidah umum ya berkaitan dengan beragama. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk tidak mengerjakannya. كل أعمال الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم في ميزانه لأنه هو السبب. صلاتك، دعائك، قراءتك، سجودك، ركوعك، زكاتك، صيامك، كل أعمالك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. كل أعمال الأمة لأنه هو السبب. Kata beliau, ya, semua amal soleh yang dilakukan oleh umatnya itu akan kembali pahalanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat kita, sujud kita, rukuk kita, zakat kita, itu akan kembali pahalanya seluruhnya. Kita hadiahkan untuk baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Karena beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita. Beliau merupakan satu-satunya sebab sehingga kita bisa mengamalkan syariatnya. Oleh sebab itu, pahalanya akan kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh amalan soleh yang dilakukan oleh umatnya itu ganjarannya untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لهذا قلنا لكم كثروا سواد النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر سواد الأمة. Ya. Maka tadi kita telah menjelaskan bahwa ya memperbanyak jumlah ahli sunnah, memperbanyak golongan orang-orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لماذا تتركوا إخوانكم أقرباءكم جيرانكم خذوهم إلى المسجد. Ya, kenapa kita tinggalkan orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita membiarkan mereka begitu saja? Kita ajak mereka untuk duduk di masjid. لماذا؟ Kenapa? Apa tujuannya? لماذا تأخذوا إلى الكرة وتأخذوا إلى المطعم؟ صحيح أو لا؟ لماذا لا تأخذوهم إلى المساجد؟ Ya. Kenapa kita lebih cenderung untuk mengajak mereka untuk bermain bola, lebih cenderung mengajak mereka untuk makan-makan di luar? Kenapa kita tidak bersemangat untuk mengajak mereka, menuntun mereka untuk mendatangi masjid-masjid ini? لابد تسعوا للإصلاح. Ya. Satu hal yang menjadi tugas kita adalah berusaha untuk mengajak mereka berada di atas kebaikan. والله هذه البلاد شعبها فيهم خير يا والله نحسبهم والله حسيبهم. Kata beliau, demi Allah, ya, demi Allah, saya melihat ya bahwa penduduk negeri ini berada di atas kebaikan. Ini kita menyangka dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. دخل الإسلام هنا بسبب التجار فقط. Coba bayangkan, agama Islam masuk ke dalam negeri Indonesia hanya disebabkan karena apa? Karena para pedagang. تعامل. Ya, yaitu dengan berinteraksi yang baik.
لماذا ما تزيدوا أنتم؟ Ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita tidak memperbanyak jumlah umat Islam? أدخلوا الناس في السنة. Ya. Kita ajak mereka untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. إذا لم تبدأوا أنتم هؤلاء بالدعوة بدأوكم من بالدعوة قال تعال اخرج من المسجد. Ya. Kalau kita tidak memulai untuk mengajak mereka masuk ke dalam masjid, maka mereka yang terlebih dahulu akan mendahului kita mengajak orang-orang untuk tidak menghadiri masjid-masjid. الناس فيها خير. Ya. Masyarakat kita itu memiliki kebaikan تريد الخير. dan menginginkan kebaikan. لكن من يدلهم عليه؟ Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang ingin mengajak mereka untuk melakukan kebaikan? آخر سؤال. Pertanyaan terakhir. السلام. Dalam Muslim ada 4 yang kita kenal, Imam Abu juga Imam Syafi'i, Malik, Hambali. Maka ada katakan itu kata semua yang 4 ulama besar itu akan berdasarkan dari sunnah wal jamaah, dan kata-kata sunnah wal jamaah kapan timbulnya? Kita jelaskan. Kapan timbulnya? Ya. يقول هل أئمة الأربعة كلهم من أهل السنة والجماعة؟ ومتى يعني ظهر استيلاء أهل السنة والجماعة؟ نعم. ما معنى أهل السنة؟ Sebetulnya apa definisi ahli sunnah? أهل السنة هم الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. Dinamakan dengan ahli sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara fisik ataupun secara batin. يعني تشوف هذا إمام، Ya. Ketika kita menyaksikan misalkan imam kita, تسمع قراءته، kita dengarkan bacaannya, تشوف هيئة، kita lihat sosok kepribadiannya, تقول والله أحسب أنه من أهل السنة. ya, maka kita akan menilai bahwa insya Allah ya beliau adalah termasuk dari ahli sunnah. لكن تشوف إنسان عمة هكذا، رأس عمة هكذا كبيرة. نعم. Tapi kalau seandainya ya kita melihat ada orang yang misalkan عمامة كبيرة. نعم. yang dia memakai sorban yang tinggi ya, وثوب كبير ya, kemudian dia memakai baju yang besar lebar, وعصا، kemudian dia memegang tongkat, تقول هذا ماذا؟ صح؟ ya, kita akan bertanya, ini kenapa memakai pakaian seperti ini? نعم. Kenapa? فهؤلاء أهل السنة. الجماعة يعني اجتمعوا اجتمعوا على السنة. Kenapa dinamakan ahli sunnah? Tadi sudah kita jelaskan karena dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakan dengan jamaah karena memang mereka berkumpul bersatu di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mendasari persatuan mereka. نعم. يعني هذا إمام يصلي الآن مثلا يقول بسم الله، يجهر ببسم الله، نحن لا نجهر. Ya, contohnya misalkan ya imam kita misalkan menjaharkan bismillah sementara kita tidak menjaharkan bismillah. أنا آتي هنا أصلي خلفه. Ya. Beliau ingin sholat di belakangnya sementara ya beliau berpandangan tidak dianjurkannya mengeraskan bismillah. يأتي إلى مكة إلى المدينة يصلي خلف الإمام والإمام لا يجهر. Ya, ketika ya kita datang ke kota Makkah, datang ke kota Madinah, kita sholat di belakang imam yang tidak mengeraskan bacaan bismillah. لأن هذه مسألة فيها خلاف. Karena permasalahan ini terjadi silang pendapat di antara para لكن ulama. هذا خلاف لا يجعلنا نفترق. Tapi perselisihan atau silang pendapat di antara para ulama ini tidak menjadikan kita bercerai-berai, tidak menjadikan kita berpecah belah. أمة واحدة. Kita tetap menjadi satu umat yang satu. الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي. Coba kita perhatikan, Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. اختلفوا. Apakah Imam Ahmad pernah berselisih dengan Imam Syafi'i? تضاربوا. Ketika mereka berdua berselisih, apakah mereka saling memukul? لا. Tidak. إذن الشيطان يريد نفترق. Maka di sini setan mulai bermain. Dia ingin memecah belah di antara tubuh umat Islam. ثم أهل السنة والجماعة ليس كلام يقول أنا أهل السنة، لا ليس كلام، نريد نرى عمل. Kemudian ya,
kata ahli sunnah wal jamaah, tidak cukup hanya sekedar klaim, tidak cukup hanya sekedar ucapan saja. Kita ingin melihat amalan, ya, amal perbuatannya bagaimana, apakah sesuai sunnah Nabi SAW ataukah tidak. خلاص ها انتهينا خلاص. الحمد لله. جزاكم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان نجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في هذه الدورة، سواء بالإلقاء أو بالترجمة أو بالإعداد أو بالحضور. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولهم. نعم. Ya, beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di surga Firdaus yang tertinggi bersama Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran terbaiknya kepada saudara-saudara kita tanpa terkecuali yang telah berpartisipasi terciptanya kajian ini, baik yang hadir, baik yang telah mempersiapkan, baik yang telah menerjemahkan, siapapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat ganjaran terbaik untuk mereka semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa teman-teman sekalian, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.